Salam saudara, salam sejahtera. Kita memasuki Abam episode 756 maksudnya ya. Kita mengikuti Abam episode 756 dari pria usia 24 tahun belum menikah, Jawa Barat. Salam Pak Eras, semoga sehat selalu. Saya ingin bertanya terkait konsep pengampunan yang seharusnya kita genggam sebagai hambanya. Saya memiliki masa lalu kelam bersama sekumpulan orang yang menurut saya sangat bergaul di luar Tuhan. Tapi sekarang belenggu itu sudah berakhir, Pak. Saya selalu berkata dalam doa bahwa saya mengampuni masa lalu ini, tapi juga berharap tidak akan bertemu mereka lagi sampai kapanpun. Saya melakukannya agar tidak kembali berteman dalam sesat hingga menghadirkan kehancuran perjalanan kehidupan. Menurut Bapak, apakah mengampuni tapi tidak ingin bertemu lagi juga termasuk bagian dari pengampunan itu sendiri secara sejati? Sebentar, saya jawab dulu. Kalau Anda ada di satu wilayah di mana Anda akan berbuat dosa, Anda keluar dari wilayah itu. Itu tidak apa-apa, Tuhan memang menghendaki demikian. Ya, mengampuni tapi Anda tidak harus bergaul lagi. Tidak apa-apa, memang harus begitu. Supaya kamu jangan lagi jatuh dalam dosa yang sama, ya. Oke. Saya pernah membaca di salah satu postingan religi bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan, meski ada sisi pro dan kontra yang terlihat pada kolom komentarnya. Saya ingin mendengar pendapat Bapak terkait itu. Jujur saja cukup bergumul karena belakangan ini, ya, terima kasih. Jadi kalau lingkungan itu membuat kamu rusak, ya, Tuhan berkata keluar dari mereka dan jangan menyentuh apa yang najis. Tetapi kalau suatu hari Tuhan menggerakkan kamu sudah kuat untuk jadi berkat untuk mereka, ya kamu bisa hadir di tengah-tengah mereka bukan untuk digarami, tapi kamu menggarami mereka. Tapi menurut saya untuk sementara ini kamu jauhi. Tidak perlu berteman lagi yang membuat kamu rusak. Jangan-jangan mereka sampai pada titik tidak balik, artinya sudah rusak begitu rupa tidak bisa balik. Dan jangan bergaul dengan mereka. Ya, oke, kecuali tadi saya katakan Tuhan kirim kamu untuk jadi berkat. Oke, dari wanita usia 29 tahun sudah menikah di Jakarta. Pak Era, saya sudah 6 bulan terakhir ini mengikuti ibadah onsite di Mall Arta Gading. Saya ingin minta nasihat Bapak, saya seorang istri dengan 2 anak. Saya memiliki suami yang sangat temperamen dan emosian, tidak hanya kata-kata tapi juga sikap perbuatannya terhadap saya dan anak-anak. Saya dan anak-anak sering dipukul jika tidak sesuai dengan apa yang dia mau suami saya. Kami tinggal dengan orang tua saya. Suami saya tidak cocok dengan keluarga saya, terutama ibu saya. Banyak hal yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau di rumah. Keuangan kami juga sangat minus. Mama juga membantu keuangan kami. Suami saya juga rajin mendengar khotbah Bapak. Doa pagi, seminar logos pun dia ikut. Wow. Dia bilang dia mau berubah tapi tidak bisa langsung karena dia bukan Kristen dari lahir. Tetapi agama lain. Saya pernah beberapa kali ditodong pisau. Dia juga sering mau ngancam bunuh diri pakai racun tikus. Dia pernah melakukan pelecehan juga terhadap adik saya. Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya seperti tidak mampu, Pak. Saya dengar khotbah Bapak sangat menguatkan saya. Tapi jika terus-terusan begini, saya tidak kuat. Saya butuh pendampingan, oke? Kamu akan saya dampingi. Sementara kamu tahan dulu, ya. Kamu akan saya dampingi. Dan kamu bilang sama suamimu, jika tidak keberatan, kami akan juga mengkonseling suamimu. Tapi ini kamu harus didampingi. Aduh, saya ikut prihatin ya. Saya bayangin saya punya anak perempuan juga. Tapi tetap kokoh dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kamu kekuatan. Lawan dengan kekudusan, sikap diam dan ambil bagian dalam pelayanan. Biar Tuhan yang membela kamu. Dari pria usia 46 tahun. Kalau Yesus hanya eksis setelah Natal, Yesus seakan menjadi bukan anak tunggal Bapa yang ada sejak kekekalan. Akibatnya pengorbanan Bapa seakan berkurang drastis.
Maksudnya Bapa bisa saja mengorbankan ciptaannya yang manapun dan kapanpun. Kalau Yesus eksis sebelum Natal, meskipun seandainya dikatakan tidak diketahui namanya atau belum dikenal, artinya keilahian Yesus memang sudah ada sejak kekal dan selalu melekat pada pribadinya. Ini berarti Yesus ketika Natal harusnya duinatur. Karena bagaimana mungkin mematikan kealahan Yesus yang sudah ada sejak kekal, jika harus hadir di bumi dengan natur manusia saja. Karena kata Pak Eras, keilahian tidak bisa dimatikan dulu lalu nanti dikenakan lagi seperti yang pernah dikhotbahkan Pak Eras dalam beberapa khotbah. Mohon bantuan penjelasan Pak Eras supaya saya bisa mempunyai pengertian yang benar. Tuhan memberkati. Oke. Sebenarnya praeksistensi Yesus di dalam Alkitab itu tidak jelas. Hanya asumsi. Dulu kita pahami yang bergelut dengan Yakub di sungai Yabok. Atau itu bala tentara Allah. Panglima bala tentara Allah. Melkisedek dan lain-lain. Tetapi semua itu tidak ada kejelasannya. Dan kita tidak boleh buat asumsi. Dalam seminar saya katakan seandainya Yesus salah satu anak Allah, kesayangan Bapa, atau siapapun. Tetapi yang penting ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar 100% manusia. Itu yang kita mau tekankan. Nah, kalau bicara soal kurang berkorbannya Bapa, nah mesti kita tahu bahwa ternyata Yesus itu Adam terakhir. Pasti kesayangan Bapa. Ada Adam pertama, Adam terakhir. Ini pasti istimewa. Dan Bapa rela berikan putranya ini untuk penebusan. Nah, pengertian anak tunggal ini penting. Orang pikir itu hanya satu, salah. Tunggal bukan hanya bicara mengenai satu, tetapi keunikannya. Dan nanti secara khusus seminar saya akan membahas mengenai anak tunggal ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan Anda ngikutin terus Logos supaya Anda pasti menemukan jawabannya dan Anda akan diberkati. Tuhan berkati. Ibu rumah tangga usia 55 tahun sudah menikah. Jakarta. Pak Era sehat selalu. Sebelumnya terima atas jawaban di Abam sebelumnya. Tahun 2015 suami usia 56 meninggalkan saya dalam hidup dengan selingkuhan dan punya anak. Saya ditinggalkan bersama 2 anak, wanita usia 30, pria usia 24. Status saya belum dicerai. Saya bersama anak tidak diberi nafkah sudah 3 tahun. Anak-anak saya diabaikan dan putus komunikasi sudah 3 tahun. Pak, bolehkah saya mengajukan cerai secara resmi? Mengingat ada hutang piutang dengan bank yang jumlahnya miliaran yang saya ikut tanda tangani saat masih satu atap dengan suami dengan jaminan aset suami. Suami tertutup. Saya tidak boleh tahu urusan aset dan keuangannya. Sikap suami kasar, otoriter, superior, pemarah, kejam, baik terhadap saya maupun anak. Kesukaannya zina, judi, klub malam. Oke. Ini kasus khusus ya. Saya biasanya selalu melarang orang bercerai. Tapi kasus khusus ini harus kita selesaikan. Yang pertama, kamu akan dihubungi oleh pengacara yang mengerti hal ini. Kalaupun kamu cerai, jangan berpikir menikah lagi. Sebab sekarang ini secara de facto kamu juga cerai. Secara de facto kenyataannya, secara de jure, secara hukum belum. Kalau ini menyangkut nanti masa depan kamu, anak-anak kamu harus cerai, kamu jangan berharap kamu menikah lagi. Tapi berharaplah suamimu bertobat dan kumpul lagi. Apa artinya sebuah surat? Tetapi kalau surat ini menyangkut nasib ekonomi dan nasib kehidupanmu secara hukum, ya bisa dipertimbangkan. Tuhan memberkati. Oke, ini mesti dibina dulu ya. Oke, dari janda usia 48 tahun.
Pak Gembala yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya ingin bertanya, hanya ingin mengucapkan, saya tidak ingin bertanya, hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang saya terima dari Bapak Gembala melalui Ibu Pendeta Esther Nata Saputra. Kiranya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda atas kebaikan Bapak. Diberikan kekuatan dalam menghadapi serangan kuasa gelap yang belakangan ini semakin menekan. Makin dicepit, makin melejit. Itu yang sering saya katakan tentang Bapak kepada orang ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak Gembala Senior, serta Ibu Esther diberkati juga SDT Ekumene sebagai pencipta untuk mesin-mesin perang Tuhan. Selalu dalam lindungan Yahweh. Amin. Saya selama ini tidak bisa melayani secara langsung atau dalam bentuk materi. Tapi mohon izin ya Bapak. Meski terbilang terlambat izinnya, saya punya akun TikTok yang khusus meneruskan khotbah Bapak. Ya. Lilin kecil 75. Puji Tuhan banyak orang dibukakan dengan pengertian baru melalui ajaran dan pemahaman Bapak yang saya bagikan. Sering juga saya yang mohon izin untuk share khotbah-khotbah di komsel-komsel wilayah. Mereka meskipun mereka bukan jemaat GSKI. Mohon maaf ya Bapak kalau saya lancang selama ini tanpa seizin share khotbah Bapak. Bukan cari follower. Saya merasa diberkati dari apa yang saya dengar dan sudah banyak mengubah saya. Saya ingin bagikan supaya orang lain juga diubahkan, puji Tuhan. Oke, it's okay. Tuhan memberkati ya, enggak apa-apa. You bagikan kepada orang lain ya. Oke, saya teruskan dengan berikutnya. Dari wanita usia 29 tahun sudah menikah 2 anak. Wamena, Papua. Bapak rohaniku, saya mau bertanya, suamiku sudah meninggalkan kami dan hidup dengan wanita simpanan. Wanita ini punya suami dan anaknya dan dia diusir suaminya dari rumahnya. Wanita ini lalu kasih masuk suami saya dan tidak pernah pulang kasih nafkahi sama saya dan anak-anakku. Suami kirim pesan terima wanita saya baru saya. Suami kirim pesan terima wanita itu baru menafkahi anak-anak. Jadi suami berkata kalau kamu terima perempuan ini, kamu harus saya nafkahi. Kalau tidak mau akui, saya kawin perempuan ini. Saya tidak kasih jatah beras dan gaji apapun. Sedangkan tunjangan kami semua di dalam daftar gaji suami. Tapi saya jawab suami, saya bisa kasih makan kedua anak saya. Jadi silahkan jamin anak-anak sambung dari wanita simpanan kamu. Rumah tangga kami sangat tidak baik-baik sekarang. Yang saya sakit sekarang melihat anak-anak saya selalu bertanya, Mama, Papa kapan pulang? Anak pertama cowok umur 9 tahun, cewek 7 tahun. Yang membuat saya merasa sakit karena anak-anak selalu dengar bunyi motor tetangga, mereka pikir itu bapaknya. Selalu berlari buka pintu depan tapi tidak ada mereka. Tidak ada bapaknya, mereka diam. Pak Pendeta, saya banyak dapat kekuatan dari Pak Erastus, khotbah dan pujian, jadi saya merasa nyaman bersama kedua anakku. Dan saya berani bertanya kepada Bapak rohaniku, mohon pencerahannya. Masalahmu tidak bisa selesai dengan mudah. Tapi kalau kamu bertahan, seperti yang sering saya katakan, lawan dengan kekudusan dan diam, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana menjawab pertanyaan anak-anakmu? Kamu jangan desain, kamu diam saja. Nanti kamu akan tahu bagaimana menjawabnya. Pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat, dan tempat yang tepat. Jadi jangan terlalu susah, nanti pasti ada jawabannya terhadap anakmu. Bagus kamu tidak mau menerima perempuan itu. Kamu berjuang untuk cari nafkah. Sedangkan tunjangan dari kantor itu menggunakan namamu dan nama anakmu. Laki-laki itu jahat. Dia akan menuai apa yang dia tabur. Dan saya beritahu mengerikan tuaiannya. Sabar kamu ya. Oke. Usia 30 tahun wanita sudah menikah.
Pak Era, saya menikah 3 tahun dan belum dikaruniai anak. Dulu saya merasa ingin sekali punya anak, namun seiring saya bergaul dengan Tuhan, saya makin dapat mengosongkan diri. Bahkan jawaban dari doa saya adalah bukan kehendakmu, tapi Tuhan bicara bukan kehendakmu, tapi kehendakku, kata Tuhan. Sejak itu saya dengan legowo memutuskan untuk berhenti meminta anak dan fokus hidup bagi Tuhan. Namun keluarga makin menuntut dan pergumulan terberat saya terletak pada suami yang sangat menginginkan anak. Dia bukan orang jahat, Pak. Dia orang yang amat baik, sabar dan bertanggung jawab. Tapi saya takut kalau dia tidak lagi sevisi dengan saya untuk hidup bagi Tuhan. Tapi saya takut kalau dia tidak sevisi dengan saya, ya. Hidup bagi Tuhan. Jika memiliki keinginan ini dan itu. Apalagi saya sudah dengar sendiri, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya merasa suami saya seperti tidak rela jika Tuhan mengizinkan kita tidak memiliki keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Seperti mau maju ke depan tapi ada yang menarik ke belakang. Oke, kamu usia 30 tahun, saya harus memberitahu kamu jangan egois, ya. Suamimu mungkin pengen punya anak. Usiamu 30 tahun, kamu masih punya kesempatan 10 tahun. Paling tidak, ya, 10 tahun masih punya kesempatan punya anak. Jadi sekarang kamu jangan berkata-kata Tuhan suruh saya nggak punya anak dan lain-lain. Itu melukai suami dan keluarga. Kamu diam saja dan saya katakan kau masih punya potensi punya anak. Kau masih kemungkinan punya anak-anak. Ya jangan berkata lagi Tuhan bicara kita nggak perlu punya anak, Tuhan saja. Jangan menggunakan ukuran bajumu ke badan orang. Jangan menggunakan ukuran imanmu ke suami atau ke orang lain. Oke, mulai hari ini jangan bicara soal anak. Artinya soal suara Tuhan yang kamu tidak diperkenan punya anak. Kamu diam saja. Dan hidup wajar. Jika Tuhan mengendaki kau punya anak, Tuhan pasti beri kamu anak. Dan kamu berpotensi punya anak. Kamu berhenti membicarakan anak dengan Tuhan, bagus. Tapi bukan berarti kamu tidak akan punya anak. Oke? Jangan melukai suami dan keluarganya dengan pernyataan-pernyataan bahwa kamu tidak lagi minta anak kepada Tuhan dan tidak peduli punya anak atau tidak. Jangan begitu. Ya, diam saja. Amin. Dari wanita usia 20 tahun. Salam Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Kali ini saya mau bertanya Pak, seperti apa orang yang sudah mati rohani, apa penyebabnya orang yang sudah mati rohani, apa bisa diperbaiki? Terima kasih Tuhan memberkati. Saya selalu. Mati rohani maksudnya orang yang sampai tingkat tidak bisa berubah, tidak bisa bertobat. Itu bisa. Mati rohani artinya sudah sampai tingkat menghujat roh. Tidak punya kesadaran untuk bertobat, tidak punya kesadaran mencari Tuhan. Yang tidak peduli lagi apakah kehidupannya berdosa atau tidak. Orang seperti ini tidak bisa balik lagi. Ya, kalau masih sakit rohani bisa, tapi kalau sudah mati rohani, ya itu pengertiannya memang macam-macam ya. Kalau ini pengertian mati rohani dalam satu aspek ya, tidak bisa. Tetapi kalau kita berkata bahwa kamu dulu sudah mati, artinya dulu kamu tanpa anugerah. Kamu tidak mengenal anugerah. Nah, kamu bisa mengenal Yesus, matamu dibuka dan melihat Injil. Tapi kalau sudah menjadi orang Kristen, mendengar Injil, tapi jahat dan tidak mau berubah, itu bisa mati rohani. Ya, itu saja. Dari wanita usia 61 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras. Mohon maaf saya mau tanya arti Yohanes 11 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16 ya Bapak Ibu, saya baru membuka ayat ini karena pertanyaan ini tidak saya baca sebelumnya. Semua pertanyaan juga saya jawab spontan ya saudara. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Oh, sebenarnya Thomas salah satu
yang berani ya. Kalau Yesus pergi ke Yerusalem, kemungkinan Yesus akan mati, atau kalau Yesus melewati daerah-daerah di mana membahayakan nyawanya, Yesus bisa mati. Nah, Thomas berkata di sini maksudnya, ayo kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mati bersama juga tidak apa. Maksudnya begitu, ya. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Ya, ke wilayah-wilayah yang membahayakan nyawa Yesus. Oke. Janda usia 55 tahun, ya. Pertanyaan kami sejak 30 tahun lalu, kami Katolik, belakangan setahun ini ikut Kristen, apakah saya perlu dibaptis selam, Bapak Erastus? Dan baru 6,7 bulan saya ikut khotbah dan kegiatan doa-doa Bapak, saya semakin mengerti. Walau ada pendeta-pendeta yang kurang senang dengan ajaran Pak Eras, saya tetap support Bapak, sehat selalu, amin. Kalau ibu merasa terpanggil untuk dibaptis, ya enggak apa-apa. Baptis selam sebagai tanda ibu meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Tapi kalau ibu merasa bahwa baptisan yang ibu sudah pernah terima sebagai komitmen meninggalkan dunia, ya bisa juga. Sekarang minta petunjuk Roh Kudus. Dalam baptisan yang penting komitmen meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Itu yang penting. Ya. Baptisan itu yang penting, kesediaan meninggalkan manusia yang lama, hidup dalam hidup yang baru. Oke. Berikutnya, Salam Bapak Rohaniku, Bapak terkasih yang sangat kami sayangi. Saya cuma mau bilang terima kasih Pak Eras, doa dan kebaikanmu selama ini sehingga keluarga kami dipulihkan. Kami sangat berhutang pada Bapak, kalau tidak karena kebaikan Bapak mungkin keluarga kami akan terus dalam kehancuran. Hanya doa yang kami panjatkan kiranya Bapak selalu sehat sehingga rahasia-rahasia firman akan terus disingkapkan melalui Bapak. Terima kasih juga atas pelukanmu Bapak saat itu, walau sebenarnya saya tak layak untuk dipeluk. Tak layak dan tak layak. Oke. Nggak apa-apa kalau saya digerakkan Tuhan memeluk, ya saya peluk ya ini pria ini. Tuhan memberkati. It's okay. We love you ya. Dari pria usia 42 tahun. Salam Pak Eras, saya ingin meminta pendapat Pak Eras atas apa yang sedang saya pergumulkan. Kebetulan saya salah satu jemaat dan pengurus di salah satu gereja di Semarang. Saya melihat banyak terjadi di masalah gereja saya, antara lain 2. Masalah dengan gembala yang setiap khotbahnya selalu diselipin sindiran kepada jemaat pengurus gereja. 2. Ada aktivis gereja yang dulu bermasalah karena suka membentak jemaat lain apabila tidak sepaham dengan dia. Singkat cerita, pengurus tersebut di-off-kan dari pelayanan atas permintaan Bapak Gembala, tapi akhir-akhir ini malah diberikan pelayanan kembali, kurang lebih 1,5 bulan dari off pelayanan, tanpa berunding dengan pengurus-pengurus yang lain, sedangkan belum ada perubahan karakter dari aktivis itu. 5. Kehidupan sehari Bapak Gembala bertentangan dengan apa yang dikhotbahkan, bahkan seringkali malah playing victim. Jadi seolah-olah dia sendiri yang jadi korbannya. Saya mendengar semua ceritanya dari keluarga terdekatnya. 4. Bapak Gembala selalu menutup-nutupi apabila ada pertanyaan dari sinode gereja pusat. Jadi yang pusat tahunya gereja di cabang tidak ada permasalahan. Karena seringkali Bapak Gembala bicara kalau dia diangkat anak oleh Gembala pusat, mungkin untuk menakut-nakuti jemaat. Kalau menurut saya informasi yang diberikan ke pusat hanya karangan yang baik-baik aja dari Bapak Gembala itu sendiri. 5. Banyak aktivis yang keluar masuk gereja karena ada selisih paham dengan Bapak Gembala. Bahkan ada salah satu aktivis yang masa lalunya adalah pelakor Ibu Gembala. Ibu Gembala malah bilang kalau aktivis itu pelacur. Ketika ada selisih paham dengan aktivis tersebut, meskipun hanya disampaikan melalui pengurus yang lain. Apa benar seorang Ibu Gembala berkata seperti itu, meskipun tidak langsung ke yang bersangkutan? Ibu Gembala terkena sakit ya. Jujur kalau menurut saya Ibu Gembala itu bukan, tapi oke deh. Ini ada hal yang pribadi, ini mesti dihubungi pribadi saja nak. Nanti akan ketahuan siapa ya. Oke? Dihubungi pribadi, kita gembalakan Bapak ini. Wanita usia 55 tahun ya,
Pak, tolong jelaskan Matius 9, 16, 17. Oke, Matius 9. Ya, saya buka dulu ya, karena saya baru tahu ada pertanyaan ini. Ayat 16. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dibesikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Oke. Sebenarnya ini bicara soal Injil atau ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu seperti kain yang baru atau seperti anggur yang baru. Tidak boleh diwadahi dengan kirbat atau tempat anggur yang tua. Karena kalau anggur yang baru dituang, kirbat anggur atau tempat anggur tua akan robek. Maksudnya adalah kalau seseorang mendengar Injil, hatinya harus mengalami perubahan. Tidak boleh berpikir dengan gaya berpikirnya yang lama. Ini kan juga terkait soal puasa. Jadi jangan menggunakan keberagamaan. Maksudnya jangan memakai keberagaman yang lama sebagai wadah Injil atau ajaran yang baru dari Tuhan Yesus. Misalnya kalau orang Yahudi ada doa puasa jam-jam tertentu atau hari tertentu, ya. Kalau Yesus mengajarkan puasa bukan soal harinya, bukan soal jenis makanannya, tapi soal batin yang merasa membutuhkan Allah untuk kebutuhan-kebutuhan rohani. Jadi jangan ditaruh di template atau di wadah keberagamaan. Sama seperti dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan, Injil mengajarkan segenap hidupmu milik Tuhan. Jangan saudara masih menggunakan pola berpikir perpuluhan misalnya. Bukan anti perpuluhan, tapi Tuhan mengajarkan kita segenap hidup milik Tuhan. Tuhan mengajarkan kesucian. Jangan wadahnya itu 10 perintah Tuhan atau hukum. Maksudnya 10 perintah Tuhan, bukan perintah. 10 perintah Tuhan. Ya, 10 perintah Tuhan atau dekalog. Tuhan mengajarkan kekudusan yang standarnya pikiran perasaan Allah. Template-nya, medianya itu pola hukum orang Yahudi yang masih dasarnya 10 perintah Allah. Nggak bisa. Gitu. Oke. Yang terakhir dari pria usia 25 tahun. Menurut pemahaman gereja kami bahwa kehidupan dan kematian tidak bisa dipisahkan atau orang mati dan orang hidup tidak bisa dipisahkan. Menurut gereja kami, apakah itu benar, Pak? Kehidupan dan kematian tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas kehidupan di bumi ini pasti terpisah dengan kehidupan yang akan datang. Diakhiri dengan kematian. Ya, kehidupan dan kematian tidak bisa dipisahkan. Kalau bicara soal bahwa setiap orang akan mati, oh iya, artinya kehidupan tidak bisa dipisahkan dari kematian. Tapi setelah mati, itu dunia baru yang tidak bisa dihubungkan dengan dunia kita sekarang. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.